Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Suci Ramdhani dengan NIM 41819015 kelas Ilmu Komunikasi 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi komunikasi pembangunan, yaitu intervensi dalam pembangunan. Intervensi dalam Abdullah tahun 2008 menyatakan bahwa intervensi merupakan kegiatan yang mencoba masuk ke dalam suatu sistem tata hubungan yang sedang berjalan, hadir berada di antara orang-orang, kelompok, ataupun suatu objek dengan tujuan untuk membantu mereka. Pembangunan merupakan konsep yang digunakan dalam pembangunan tersebut adalah people-based development. Artinya, pembangunan harus fokus pada masyarakat, bukan infrastruktur yang ada pada daerah target. Intervensi merupakan upaya untuk membantu manusia yang mengalami gangguan internal dan eksternal yang menyebabkan orang tidak dapat menjalankan peranan sosialnya dengan baik. Sedangkan metode intervensi sosial dapat diartikan sebagai suatu cara atau strategi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, individu, kelompok, atau komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang melalui upaya memfungsikan kembali fungsi sosialnya. Maksudnya adalah setiap masyarakat harus mampu berperan sesuai statusnya di dalam masyarakat, yang mana status tersebut diakui oleh lingkungan dan status tersebut tidak melewati batasan-batasan norma-norma yang ada. Ilmu ekonomi lahir karena adanya kondisi kelangkaan atau scarcity, yaitu suatu kondisi di mana kebutuhan masyarakat tidak terbatas, namun sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Pada awalnya, konsep ekonomi yang berkembang adalah bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyerahkannya kepada mekanisme pasar. Hal ini tentunya berimplikasi pada terbatasnya intervensi tangan pemerintah. Moffat menyatakan bahwa peran pemerintah dalam ekonomi sejatinya dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, untuk mengatasi adanya kegagalan pasar akibat pemenuhan kebutuhan pasar yang tidak optimal, termasuk di dalamnya penyediaan barang publik. Yang kedua, ada mengendalikan eksternalitas seperti munculnya dampak lingkungan akibat industri, serta yang ketiga, mendorong kompetisi atau persaingan pasar yang sehat. Pada intinya, pemerintah ikut serta dalam kegiatan perekonomian supaya menanggulangi kegagalan pasar sehingga tidak adanya eksternalitas yang merugikan banyak pihak. Adapun bentuk dari peran pemerintah yakni dengan melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, ada intervensi pemerintah dalam perekonomian secara langsung. Yang pertama ada penetapan harga minimum. Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, misal untuk produk dasar pertanian, misalnya harga gabah kering terhadap pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak atau pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal, yang membeli produk tersebut di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui bulog atau badan usaha logistik, kemudian didistribusikan ke pasar. Dan yang kedua ada penetapan harga maksimum. Penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan harga eceran tertinggi dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu tinggi di luar batas daya beli masyarakat atau konsumen. Penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga maksimum tersebut. Contoh penetapan harga maksimum di Indonesia antara lain harga obat-obatan di apotek, harga BBM, dan tarif angkutan atau transportasi seperti tiket bus kota, tarif kereta api, dan tarif taksi per kilometer. Yang ketiga ada penetapan pajak. Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam negeri yang harganya relatif lebih murah. Yang keempat ada pemberian subsidi. Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar, yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan ke pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor.
Dunia ilmu makroekonomi modern, intervensi pemerintah sangat tergantung pada kondisi masing-masing negara. Tidak terdapat teori yang secara khusus digunakan untuk memutuskan sejauh apa intervensi pemerintah dalam perekonomian. Seperti di Indonesia, yang tingkat kemajuan perekonomiannya masih tergolong sebagai negara yang sedang membangun. Terlebih-lebih lagi setelah didera krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multidimensi, ekonomi, sosial, politik, tetap menuntut campur tangan pemerintah secara lebih besar untuk pemulihan dan menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat yang sekaligus diharapkan dapat mendorong perubahan secara lebih mendasar. Mungkin sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.